Sufada Radio for Young Muslim Generation. Halo insan muda, ketemu lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Oke, kali ini ditemenin sama aku Lulu, yang tentunya kita bakal bahas topik yang sangat menarik yang tentunya akan menginspirasi insan muda semuanya. Sebelum itu, aku mau menyapa insan muda semuanya. Selamat pagi insan muda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya jangan lupa ya untuk terus tonton konten-konten menarik yang ada di YouTube channel Sufada Radio. Dan kali ini kita bakalan bahas mengenai spirit beragama di era milenial, yang mana dalam hal ini semua orang tentu dapat dengan mudah menaikkan spirit beragamanya karena terpacu konten-konten agama khususnya di media sosial. Ya, tepat sekali. Episode Sufada Corner pagi ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat menginspirasi teman-teman yang masih muda ini ya. Tentunya yang berhubungan dengan agama, yaitu dalam hal mengajak kebaikan atau berdakwah. Oke, kita akan kedatangan tamu Ning Umi Laila. Halo Ning Umi. Halo, Oh ya, gimana kabarnya Ning Umi? baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang, alhamdulillah kebetulan nggak sibuk ngapa-ngapain karena throwback ke 2 minggu yang lalu, saya lagi struggle buat sembuh dari virus COVID ini. Ya. Alhamdulillah Allah masih kasih ujian buat hapus dosa. Cuman kalau sebelum PPKM ini, alhamdulillah dakwah masih berjalan. Terus Mm-mm. kebetulan juga saya kan pembina pondok pesantren di sini. Jadi Masya apalagi Allah. sekarang ada ayah, jadi mau nggak mau harus bisa memanajemen, merombak lagi gimana nanti sistemnya ini pondok bagaimana, nanti pembelajaran anak-anak ini bagaimana. Jadi pesantren harus tetap jalan walaupun nggak ada ayah gitu. Masya Allah. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Neng Umi ini adalah pendakwah muda, insan muda. Kira-kira bisa diceritain dong awal mula perjuangan menjadi pendakwah dan gimana caranya nih, tadi kan sudah disinggung, memanage waktu yang tepat supaya kita bisa melaksanakan dakwah di sela-sela kesibukan kuliah. Nah, jadi kalau awal mula memulai dakwah, kembali lagi Allah tetap memulai semuanya dengan ujian. Jadi dulu itu yang dakwah pertama kali itu ibu. Jadi ibu saya yang pertama kali terjun di dunia dakwah. Ya. Ibu bersama ayah. Lalu qadarullah Allah kasih ibu saya sakit yang sampai sekarang masih udah sembuh, udah sehat, cuman masih belum bisa total. Jadi saya dituntut oleh jamaah untuk mau tidak mau harus terjun langsung menggantikan ibu. Oh, jadi sebelumnya memang Jadi ada dorongan awalnya ya. iya, jadi semuanya itu berawal dari terpaksa. Oke. Terpaksa. Padahal emang dari kecil sebenarnya udah disuruh terjun, cuman nggak mau karena ngerasa aku nggak punya bakat di sini, ini bukan passionku. Tapi ternyata pas udah terpaksa kita terjun, mau nggak mau harus belajar. Jadi ya alhamdulillah sekarang malah jadi kayak hobi gitu, kayak seneng ngelakuinnya itu seneng. Ya, karena sudah terbiasa mungkin ya. Jadi kayak udah nyaman Iya. gitu. Jadi karena kita tuh kan pasti bisa karena terbiasa. Oke, jadi terkait spirit beragama dan penyebaran dakwah. Kira-kira apa aja nih ada tips dan trik mungkin dari Mbak Laila buat kita semua agar siap untuk terjun ke dunia dakwah, terutama kita-kita nih di era milenial saat ini. Iya. Kalau ngomongin siap, kita kalau nggak siap-siap, ya nggak akan siap. Kita kalau nggak terpaksa menyiapkan diri, kita nggak akan siap. Jadi Iya mau tidak benar. mau harus selalu siap, sedia. Kalau dari dulu sampai sekarang, saya itu berpikirnya seperti ini, yang penting hidup saya manfaat. Saya selalu berpegang khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Pokoknya saya bermanfaat. Oh, saya bakatnya di sini. Berarti saya harus bermanfaat di sini. Oh, saya misalnya bakatnya di dunia, misalnya di dunia editing. Berarti saya harus berdakwah di dunia editing. Misalnya, oh, bakat saya di dunia nyanyi. Ya harus berdakwah di
sholawat atau musik-musik seperti itu semuanya, tapi tetap diarahkan ke ranah dakwah. Kalau ngomongin semangat, saya teringat syair yang biasa diucapkan oleh guru kita Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pernah sering sekali membaca syair ini. Saya teliti lagi, ternyata syair ini itu syair dari Imam Syauqi. Syairnya seperti ini. Waladatka ummuka ya bana adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhat linafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura waladatka ummuka ya bana adama bakiya, wahai anak Adam, engkau lahir dalam keadaan menangis. Benar-benar. Adat kak umum kayak benar ada bahagia. Bayi lahir pasti nangis ya, nggak mungkin tiba-tiba lahir ngakak, wah haha kan nggak mungkin. Benar. Wana sehaula kayak aku nasururo, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa gembira karena engkau lahir dengan selamat. Fajahat linafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahika masruro. Maka usahakan ketika engkau meninggal dunia, engkau meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, ya benar. Tapi orang-orang menangis karena merasa kehilangan, karena hidup kita manfaat. Orang kalau hidupnya manfaat itu, orang-orang yang ditinggalkan itu pasti nangis. Iya, benar. Itu. Iya, kembali kayak guru-guru ya, kalau kehilangan ulama-ulama gitu ya, benar ya. Jadi kalau kehilangan ulama, yang menangis itu bukan cuma di keluarganya saja, tapi juga murid-muridnya ya, kayak santri-santrinya gitu. Iya, karena jadi, merasa kehilangan. Aku hidup bermanfaat gitu. Iya, benar. Yang penting bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi kalau untuk kepercayaan diri nih, dari tadi kan mungkin Mbak Ella bilangnya dari karena ada dorongan ya, karena ada dorongan. Terus kalau membangun kepercayaan diri itu gimana Mbak? Mungkin ada saran. Iya, jadi membangun kepercayaan diri menurut saya itu berawal harus dari diri sendiri, harus ada paksaan dari diri sendiri. Kalau kitanya nggak ada paksaan, ya kita nggak akan bisa. Harus ada paksaan. Sama halnya seperti kita sholat. Oh, aku nggak mau sholat karena aku nggak bisa khusyuk. Yang nggak sholat harus dipaksa sholat sambil belajar khusyuk. Kalau kita berdakwah, aku nggak mau dakwah, aku nggak bisa ngomong. Ya kalau nggak dipaksa untuk belajar ngomong, ya kita nggak akan ngomong. Sama halnya seperti itu. Berarti mulainya harus dari diri sendiri gitu ya? Iya, harus dipaksa. Semuanya harus dipaksa. Nah, gimana sih caranya agar kita itu nggak minder ya? Berarti maksudnya tidak berkecil hati kalau melakukan dakwah tersebut. Terutama ya karena kita ini anak muda, pasti banyak banget yang menganggap kalau pendakwah itu kaku, kurang trendy, nggak gaul lah gitu. Mungkin ada cara dari Mbak Lela sendiri gimana? Nah, kalau untuk ngatasin minder, kalau kita ngurusin minder, kita nggak akan maju sama yang seperti saya omongin tadi. Kita nggak perlu neko-neko, oh aku harus berdakwah yang harus assalamualaikum. Padahal dakwah itu bukan hanya tentang berbicara di depan umum. Memberi contoh yang baik saja itu udah dakwah. Terus kita lewat sosial media itu juga berdakwah. Kita ngajarin hal yang sekecil apapun di sosial media, misalnya setiap Kamis malam Jumat kita bikin status Al-Kahfi Time, hal simple kan, tapi itu udah termasuk dakwah. Jadi kalau ngatasin minder, mending kita lakukan apa yang kita suka, yang bikin kita nggak minder, nggak usah dengerin omongan orang. Kalau dakwah kita dengerin omongan orang, kita nggak akan maju. Benar. Jadi kita nggak perlu mempedulikan orang lain, yang penting diri kita sudah ada dorongan, mampu, seperti itu. Ya. Jadi sangat menarik sekali ya insan muda. Selanjutnya gimana cara nih dari Mbak Sulaila sendiri untuk lebih memaksimalkan dakwah yang disampaikan itu dapat diterima oleh kalangan muda terutamanya. Apakah Neng Umi ini mungkin juga ada salah satu pendakwah yang aktif menggunakan media sosialnya yang disebutkan tadi sama Mbak Ella kan ini ada bisa dengan media sosial. Mungkin Mbak Ella juga
setiap harinya seperti itu mungkin? Bisa diceritakan sama kita-kita, sama insan muda. Ya, jadi kalau soal berdakwah di media sosial, sebenarnya saya itu sudah mencoba berdakwah di sosial media itu sejak beberapa tahun yang lalu dengan mencoba berbagai cara, yang alhamdulillah itu mayoritas gagal. Oh ya, Mayoritas gagal. Iya, jadi sampai dulu akhirnya itu sampai saya saat ini gagal juga, Mbak. kalau saat ini alhamdulillah ada respon baik, walaupun ya menurut saya masih kurang banyak, jangkauannya masih kurang banyak, tapi memang membaik, per tahun membaik. Jadi ceritanya dulu itu awalnya di Instagram, Laila itu suka bicara, bicara gini. Jadi kita ngomongin seperti ini, kayak kayak pas waktu ceramah. Mm-mm. Ternyata penontonnya sedikit, minatnya juga sedikit. Oh, dipikir lagi, oh ternyata orang-orang ini nggak suka kalau dinasehatin seperti ceramah kayak gini. Akhirnya Laila punya inisiatif, gimana kalau Laila ini bikin cerita-cerita pendek yang kayak di YouTube. Jadi kalau teman-teman tahu ada film-film lucu yang di YouTube di YouTube saya yang Laila rintis di situ bersama ayah, Laila rintis berdua bersama ayah, itu di sana banyak konten-konten dakwah yang cerita lewat cerita-cerita lucu dan diambil dari kehidupan nyata. Dan Hmm. alhamdulillah responnya baik, cuman jangkauannya kurang luas, ke anak muda itu jangkauannya kurang luas. Kalau Laila bilang itu kurang menarik, masih kurang menarik, intinya masih kurang menarik. Akhirnya gimana ya biar anak muda ini care gitu sama Islam. Anak muda yang awam-awam, yang misalnya kurang tahu agama, ini gimana ya caranya biar seneng gitu sama agama Islam. Ternyata, oh gini aja, kita coba bikin video cover sholawat. Hmm. Waktu itu, Laila masih belum bisa nyanyi sendiri, masih belum pede. Akhirnya cuma bikin video klip. Cuma Oh. bikin video klip, tapi suaranya pakai suara Nisa Sabian. Oh, jadi Akhirnya, dari situ mencoba. iya, tapi tetap coba aja, coba terus. Benar-benar. Akhirnya, ternyata banyak sekali yang respon. Hmm. Oh, sekarang Laila paham. Ternyata orang-orang ini suka kalau dakwahnya itu lewat musik, Hmm. lewat dunia entertain yang disukai anak-anak muda begitu. Akhirnya Laila bikin solawat, cover-cover solawat. Ternyata banyak sekali yang respon, banyak sekali yang suka. Dan disitulah akhirnya Laila itu, oh ya udah berarti kalau di sosial media, Laila ini cenderung brandingnya itu ke solawat, ke nyanyi, ke Nyanyi solawat gitu. suara, Karena jadi tentang kebanyakan, suara. iya dari suara. Jadi kebanyakan orang-orang suka, tapi kalau di luar, Laila kan dakwahnya cenderung ke ibu-ibu, ke Hmm. jamaah-jamaah bapak Ya, ibu karena kayak gitu. menyesuaikan Nah, mungkin kalau ya bapak sama audiensnya. Iya, kalau bicara sama bapak ibu, kita kan harus, cara orang Jawa kan ngemong, namanya tuh ngemong gitu loh. Kayak gini. Jadi kalau ke bapak ibu, Laila pakai bahasa Jawa, guyon-guyon biasa. Tapi kalau ke sosial media, itu Laila biasanya masih cenderung ke solawat. Karena banyak sekali peminatnya, banyak yang akhirnya ikut bersolawat juga, akhirnya suka sama solawat, Oh, kayak iya ya. gitu. Jadi dari analisa ini, dari misalnya dari hasil percobaannya Mbak Lela, berarti konten-konten yang menurut Mbak Lela menarik ini di bidang musik seperti itu. Iya, kebanyakan banyak responnya itu banyak kalau dari anak mudanya. Ya, insan muda kita banyak tahu ya kalau Ning Umi ini tekadnya memang sangat tinggi. Apalagi untuk kita-kita seperti ini ya. Memang harus butuh yang namanya eh, semangat yang tinggi, pengalaman yang harus terus-terus kita cari seperti itu ya. Nah, mungkin Ning Umi bisa ceritakan ada beberapa halangan, maksudnya yang bikin Ning Umi ini mau apa ya kayak nggak ada niat lagi gitu buat meneruskan dakwah. Ada nggak sebelumnya pikiran seperti itu? Kalangan yang bikin semangat down intinya ya. Ya, Iya. Jadi
namanya Lika-Liku Berdakwah ya. Ini yang sering saya ceritakan. Saya itu sering sekali bermasalah dengan kiai-kiai besar. Maksudnya kiai-kiai yang memang sudah ranahnya itu di pesantren, itu kebanyakan kurang suka dengan dakwah-dakwah yang milenial seperti sekarang. Karena sering bentrok. Laila itu sering sekali dikomentarin kayak gini. Suara perempuan itu aurat, yang kayak gitu. Terus berbicara di depan, perempuan itu tidak pantas berbicara di depan. Perempuan itu makmum. Banyak sekali bentrok dengan kiai-kiai yang seperti itu. Itu kadang yang bikin Laila, ya Allah, masa Laila ini salah, jalan dakwahnya salah, kayak gitu. Tapi kembali lagi ke awal, ayah Laila selalu bilang, sama halnya seperti pulpen ini kan buat nulis. Kalau pulpen ini dibuat nyolok ke mata orang kan dosa. Benar. Tapi kalau buat nulis untuk yang bermanfaat, justru akan menambah pahala. Jadi semuanya itu tergantung kita mau bawanya kemana. Benar-benar. Jadi sering yang bikin down itu malah permasalahan sama kiai-kiai besar. Tapi tetap masih banyak kiai-kiai yang mendukung. Oh ya, anak-anak milenial dakwah itu yang kayak gini. Tapi masih ada kiai-kiai yang agak fanatik dengan agama dan kurang setuju dengan orang-orang perempuan yang berdakwah di depan umum. Ya benar insan muda ya, yang disampaikan sama Mbak Lila tadi dari awal juga sudah dijelaskan kalau Mbak Lila itu pasti ada hambatan, pasti harus ada dorongan, harus ada kemauan dari diri sendiri seperti itu ya. Ya, sebagai penutup nih, bisa disampaikan pesan-pesan dari Ning Umi buat insan muda mengenai betapa pentingnya memanfaatkan teknologi dalam penyebaran dakwah Islam seperti saat ini. Oke. Di sini Laila cuma pengen bilang satu, jangan berhenti berdakwah. Kalau kita berhenti, siapa yang akan meneruskan dakwah Islam? Siapa yang akan meneruskan perjuangan ulama? Apalagi sudah banyak sekali ulama yang gugur akhir-akhir ini, yang bikin hati kita semua, ya Allah, kenapa harus orang-orang soleh yang harus pergi. Nah, kalau bukan kita yang meneruskan dakwah, siapa lagi? Benar. Kayak gitu. Jadi udah mulai aja dulu, mulai. Ilmu saya belum mumpuni, saya belum bisa seperti ini. Mulai aja dulu, belajar aja dulu yang penting. Dakwah itu yang penting, belajar dulu, kasih contoh ke sekitar yang baik, kasih contoh kecil saja yang baik, itu sudah berdakwah. Dakwah yang paling kecil. Ya oke, nggak kerasa ya kita sudah tiba di penghujung waktu. Terima kasih buat Ning Umi yang sudah meluangkan waktu untuk sharing di Sufada Corner. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi untuk insan muda semuanya, terutama dalam menyebarkan agama Islam. Sepertinya dakwah. See you next video insan muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dari Sufada Radio. Jangan lupa komen video ini ya, kira-kira kalian pengen kita bahas apa lagi. Stay tune di YouTube-nya Sufada Radio, Sufada Corner, talk show yang menginspirasi.